Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah sistem apotik dengan beberapa fitur. Sistem apotik ini sangat memudahkan bagi para pemilik apotik, terlebih yang memiliki beberapa cabang toko atau apotik. Juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan baik dokter, serta bisa untuk memasarkan produk alkes atau alat kesehatan. Detailnya di master data itu ada master data pelanggan, karyawan, barang, supplier, kategori, satuan, dan update harga jual. Ke data pelanggan dahulu. Jadi setiap pelanggan yang bertransaksi bisa kita tambahkan nama serta nomor HP sebelum melakukan transaksi. Ini untuk jalur layanan umum. Ini akan berbeda nantinya jika pelanggan ini melalui layanan pemeriksaan dokter. Kemudian yang kedua itu karyawan. Jadi karyawan, kategori karyawan yang ada di sistem ini kita bisa menambahkan dokter. Untuk umum ini supervisor, kemudian apoteker bisa, kemudian kasir, dan lain sebagainya. Itu bisa kita tambahkan detailnya. Kemudian fiturnya, fitur sales, fitur jualan apa tidak, bisa kita tambahkan juga. Selanjutnya master barang. Master barang ini detailnya, kode barang beserta barcode-nya, kemudian nama barang, grupnya, barang apotik atau alkes, kategorinya, satuan jual, kemudian satuan beli, kita beli per box, kemudian jual per tablet, kemudian ada nomor batch, expirednya juga ada, harga beli, harga jual. Kemudian stok minimal ini untuk mengingatkan jika stok sudah hampir habis. Itu kesemuanya bisa diedit. Dan ini bisa di print untuk barcode-nya, sehingga bisa ditempel dan menggunakan scanner barcode pada saat melakukan transaksi. Selanjutnya data supplier. Supplier kita tambahkan di sini untuk memudahkan proses pembelian produk. Kemudian kita masuk ke data kategori. Ini kategori-kategorinya bisa kita tambahkan kategori yang diinginkan. Kemudian satuannya untuk suppos, PCS, spot, kaleng, dan sebagainya bisa kita tambahkan. Update harga ini jika produk sudah ada kemudian terjadi perubahan harga, itu bisa kita tambahkan. Sebagai contoh, Renovate sirup 60 ml ini per botol, harga jual, kemudian harga berlakunya kapan. Informasi ini karena produknya sudah tidak ada. Kita coba yang lain. Jadi nanti ada harga yang bisa kita tambahkan, satuannya, harga jual, dan berlakunya kapan. Kemudian
Kita kembali ke master data. Transaksi toko, ada pembelian, item jual, item beli, transfer stok, resep, penjualan kasir, penjualan by faktur. Ini untuk pembelian barang, transaksi baru. Ini kita masukkan nama supplier, misalnya Indomedica, tanggal fakturnya kapan, nomor suppliernya, keterangannya, dan barang yang disediakan oleh supplier ini. Jadi kita tidak perlu repot lagi. Setiap supplier itu sudah ada listing barangnya masing-masing, tinggal kita tambahkan satuannya apa, harga belinya berapa, kuantitinya, diskon, kemudian PPN nya berapa. Jadi sudah ada PPN nya, tinggal kita tambahkan produk-produknya. Yang kedua, transaksi return penjualan. Jadi ketika terjadi return di penjualan, bisa kita buka tab ini dan mencari faktur penjualannya. Akan terlihat tanggal return, tanggal jualnya itu bulan 12 2021, pelanggan umum, itu infrared. Ini bisa kita return kuantitinya, dan itu update di database. Return pembelian atau return pembelian. Nah, ini pembelian dari supplier. Jika ada yang akan kita return, kita tinggal cari nomor fakturnya, kemudian perhatikan suppliernya. Ya. Jika kita input invoice supplier, maka akan nongol di sini, dan ini tinggal kita kuantitinya kita return, otomatis di database akan berkurang. Kemudian transfer stok ini berlaku jika kita memiliki beberapa apotek, beberapa toko. Jadi mekanismenya, produk masuk ke gudang kemudian mendistribusikan ke toko. Jadi kita maaf, saya kembali ke sini. Pembelian barang dari PT itu bisa kita edit apa saja barang yang sudah kita lihat, sudah kita beli. Kemudian kita bisa mencari detailnya, kemudian bisa kita print fakturnya. Nah, ini berkaitan dengan transfer stok. Jadi ketika produk ini sudah masuk ke gudang dan kita ingin distribusikan ke toko atau apotek, jadi kita pilih gudangnya, kemudian kita distribusi ke apotek A misalnya, statusnya batch atau rilis. Contohnya rilis, kita distribusi ini jumlahnya 2, kemudian kita pilih yang lain jumlahnya 3 misalnya. Stok tidak mencukupi, silahkan update stok. Jadi ada notif yang akan muncul memberitahu bahwa stok ini sedang habis. Oke, selanjutnya apotek yang menerima itu akan memverifikasi. Misalnya nomor pengiriman sekian, itu akan terlihat stok yang dikirim, kemudian toko verifikasi apakah jumlah dan itemnya benar, kemudian menerima di form ini. Selanjutnya transaksi penjualan kasir. Nah, ini transaksi penjualan kasir. Nah, di sini saya tidak menjabarkan karena akan ada di menu kasir selanjutnya di transaksi apotek klinik. Ini secara umum dan akan lebih detail nantinya.
Stock of name, jadi di sini juga bisa menambahkan stock of name, apa saja stock of name. Jadi ini sangat-sangat memudahkan bagi yang jualan alat kesehatan maupun apotek obat. Kemudian ini penjualan by faktur, jadi bisa penjualan by faktur. Kemudian memilih salesnya siapa, tanggal jatuh temponya, fakturnya, kemudian pilih barangnya, include pajak, terus grand totalnya berapa, tetapkan jatuh temponya, kemudian simpan. Oke. Selanjutnya kita masuk di transaksi gudang. Saya rasa ini tidak terlalu urgent. Dan penggunaannya juga sangat sederhana. Suppliernya dari siapa, kemudian kategorinya apa, kemudian kita membutuhkan barang apa. Nah, ini nanti yang akan kita kirimkan ke supplier. Kemudian ini permintaan stok dari toko dari apotek ke gudang. Kemudian ini pengiriman stok, penerimaan barangnya, kemudian penerimaan pembelian. Ini bisa kita lihat penerimaan pembeliannya ke gudang. Jadi ini khusus untuk gudang. Selanjutnya kita masuk ke menu transaksi apotek. Nah, di transaksi apotek ini ada data pendaftaran pasien. Jadi apotek yang memiliki layanan atau memiliki dokter jaga itu bisa mendaftarkan pasien, yang mana ketika pasien nanti ini sudah diinput dan sudah dilakukan pemeriksaan, maka nanti nomor RM-nya itu tersimpan di server, dan RM ini bisa diakses dari apotek mana saja yang terintegrasi ke sistem ini. Nah, pasiennya, jadi nanti dari tab dokternya nanti bisa cek. Kemudian untuk RM pasien ini juga nanti dia terdaftar tagihan obat ke apotek itu sudah tidak perlu menggunakan resep lagi, karena dia resepnya sudah langsung ke apotek, artinya paperless, jadi langsung menuju ke apotek untuk pengambilan. Kemudian reservasi pasien, kita bisa lihat di sini informasinya, pasien yang masuk itu dokter tujuannya siapa, kemudian penanganannya, statusnya selesai atau tindakan, dan bisa kita tracing. Kemudian kita bisa input tarif tindakan, jadi tarif tindakan ini bisa kita inputkan, kemudian jasa dokternya, kemudian jasa kliniknya, dan itu sudah masuk ke hitungan keuangan klinik.
Kemudian resep pasien. Nah, ketika sudah ada pasien yang berkunjung kemudian memiliki nomor RM, nomor RM bisa kita cari nantinya. Jadi pasiennya bisa di search by nomor RM ataupun by pasien, dan bisa kita edit obat yang diberikan apa saja, kemudian item pemeriksaannya apa. Dari dokter juga bisa memberi catatan nanti. Dan ini langsung masuk ke bagian kasir. Bisa kita search by RM nantinya untuk pasiennya. Di sini by transaksi. Untuk input tindakan baru, proses tindakan itu bisa ditambahkan. Kemudian catatannya. Selanjutnya kasir apotik. Nah, jadi menu kasir itu ada kasir apotik, ada kasir klinik. Itu terletak di bagian ini karena user itu dibagi dua, ada transaksi by apotik, ada transaksi umum. Yang by apotik ini tadi yang melalui pemeriksaan dokter yang jaga di apotik, dan ini bisa kita langsung proses saja pembayarannya di apotik, dan resep yang diberikan oleh dokter sudah tertera. Jadi nanti layanannya dibayarkan di apotik, itu total obat dan tindakan, seperti itu. Kemudian masuk ke monitoring resep. Nah, ini resep-resep dari pasien-pasien yang sudah melakukan pemeriksaan, dan resep ini reload setiap 10 detik dan berlaku real time di seluruh apotik. Jadi ketika apotik lain nanti checking nomor resep atau nomor reservasi atau nama pasien, maka bisa melihat resep yang dikeluarkan di produk sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ke menu laporan. Nah, laporan ini detail, mulai laporan penjualan, return, stok barang, transfer stok, dan lain sebagainya. Ini laporan penjualan. Kita ambil sampel, bisa dipilih mulai tanggal berapa. Kemudian salesnya siapa, bisa kita khususkan atau semuanya bisa. Untuk toko, apakah toko Sudirman atau ke apotik saja, atau ke toko Jambi atau toko lainnya. Kemudian pembayarannya cash, kredit atau debit. Oke, kita kembali sedikit ke terkait transaksi apotik kasir tadi. Nah, ini untuk transaksi apotik. Jika transaksinya umum, kita pilih ini. Nah, kita bisa menambahkan pelanggan jika sudah punya nama di dalamnya. Bisa kita tambahkan pelanggan dari misalnya rumah sakit yang memberi resep luar. Kemudian pelanggan umum bisa kita tambahkan. Kemudian salesnya itu nanti dipilih dari sales mana. Jika login menggunakan akunnya itu sudah tidak perlu memilih lagi untuk ini. Kemudian memasukkan barangnya, stok habis, bayarnya cash, debit atau kredit bisa, total bayar. Kemudian simpan. Ketika ini simpan, maka bisa dicetak. Ini cetaknya nanti format untuk printer thermal.
Kemudian balik tadi ke laporan, ini laporannya semua lengkap, sangat-sangat detail untuk farmasi, laporan penjualan outlet. Kemudian ada laporan retur, ada stok barang, hingga laporan pelanggan juga bisa kita lihat. Kemudian laporan apotek, ini reservasi pasien, pendaftaran pasien bisa kita lihat, nota bisa juga. Kemudian laporan pendaftaran pasien bisa kita lihat juga. Jadi kita punya nomor RM sendiri, reservasi pasien juga bisa kita lihat, laporan resep dokter juga bisa kita lihat. Jadi sangat detail, dokternya khusus atau semua bisa kita lihat juga. Seharusnya di sini ada namanya, terus nama obat yang diberikan, kuantitinya berapa. Dokternya tertera. Kemudian lanjut lagi kita ke pengguna. Di pengguna ini ada beberapa akses level: toko, gudang pusat, grupnya, owner, kasir, gudang, supervisor, admin, penanggung jawab toko atau sales, penanggung jawab apotek, dan lain sebagainya. Dan ini tidak terbatas. Kemudian kita hak aksesnya ini kita bisa buat grup pengguna, kemudian akses. Mungkin segitu dulu. Jadi secara garis besar sistem ini sangat lengkap dan sangat menunjang pelaporan, hingga penggunaan obat detail terbanyak itu bisa kita dapatkan, jumlah pengguna juga bisa. Intinya untuk pelaporannya sangat-sangat lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.